Oke, selamat datang di Hukum News Channel. Kali ini saya akan membahas terkait hukum yang tidak diatur dalam ketatanegaraan di Indonesia, yaitu terkait suksesi Kerajaan Solo. Nah, namun saya juga nggak paham, tapi saya akan menanyakan yang lebih paham atau ahlinya ahli. Selamat datang Mbah Doso di Hukum News Channel. Ya, gimana kabar Mbah? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemarin kita habis berduka cita ya Mbah, atas meninggalnya PB ke-13. Kemarin cukup rame, cukup banyak juga yang menghantarkan dia ke tempat peristirahatan di Pajimatan Imogiri ya Mbah. Nah, enten yang menarik Mbah. Nah, gitu. Kemarin kan ada anak dari PB ke-13, yaitu KGPAA ya, gitu. KGPAA itu apa Mbah? Itu nama ampilan atau nama sebutan untuk kaum bangsawan. KGPAA itu artinya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Adipati Aryo. Ya. Kemarin kan niki Mbah, jadi begitu bapaknya meninggal itu PB ke-13, dia mengukuhkan dirinya menggantikan ayahanda kayak gitu. Jadi dia diangkat menjadi PB ke-14. Nah ini saya juga mendengarkan bahwa ada keluarga yang juga tidak sependapat karena apa ya, mungkin dari KGPA Tejo Wulan ya kayak gitu. Mungkin dia juga, saya melihat di berita dia mengangkat dirinya sebagai PLT. Nah ini saya juga bingung. Kalau kita ngomong PLT itu terjadi di sebuah ketatanegaraan ya. Nah sedangkan keraton atau suksesi keraton itu kan nggak diatur dalam hukum positif Indonesia ini. Undang-undang. Nah, menurut Mbah Doso, paugeran, gitu, paugeran dari suksesi keraton itu sebenarnya seperti apa Mbah? Mungkin bisa diceritakan gitu. Kalau bicara hukum, non sewu ya, kita kategorikan 3 macam hukum. Yang pertama ada, kedua negara, ketiga agama. Lalu kita menyoroti hukum adat. Artinya apa? Adat tadinya dibikin berdasarkan persamaan persepsi visi misi dengan keluarga yang bersangkutan. Dinasti lah istilahnya. Dinasti. Ya. Memang di dalam niki nggih Mbah, suksesi pengangkatan seorang menjadi raja atau mengukuhkan dia itu sebagai Jumeneng raja. Noto gitu. Oh, namanya Jumeneng Noto. Jumeneng Noto ya. Sebenarnya kalau di adat ya, adat istiadat di keraton itu ya. Kalau di Solo kan Kasunanan gitu. Kasunanan itu sama ndak Mbah dengan di Jogja kayak gitu. Atau memang setiap kerajaan itu punyai ciri khas adat masing-masing ketika seseorang itu diangkat menjadi seorang raja. Kalau misalkan di Solo ini Mbah, itu adatnya seperti apa gitu? Ya sebenarnya ketiga-tiganya yang panjenengan sebut tadi, antara Mataram, Surakarta, Kartosuro itu sama saja. Artinya berasal dari satu akar Mas. Akar tersebut timbulnya dari dinasti kan gitu. Dengan sendirinya, misal adanya perubahan undang-undang atau paugeran itu, ya katakanlah sedikit lah. Ada yang menitik beratkan berdasarkan undang-undang negara, ada yang menitik beratkan berdasarkan hukum adat. Gitu. Karena memang kalau hukum positif Indonesia itu memang kan bermula dari hukum adat. Kalau kita mengetahui bahwa dulu kan sebenarnya kan negara Indonesia itu tidak ada, adanya semua kerajaan-kerajaan. Ini ada yang menarik Mbah untuk Sobat AN nih ya. Jadi dulu
undang-undang positif di Indonesia itu adalah semuanya murni produk kapitalis Belanda, gitu. Karena apa? Jadi hukum itu tidak mengatur tentang adat istiadat yang ada di Indonesia, Mbah. Jadi kalau di zaman kerajaan dulu kayak gitu, zaman kerajaan dulu kan, ya kalau kita ngomong orang yang sekarang ya, anak-anak zaman sekarang atau aktivis itu feodal gitu ya. Tapi ada benarnya ya, karena dulu Indonesia kan belum terbentuk. Itu seperti itu. Nah, yang mungkin ini buat Sobat AN, besok ada RU KUHP yang baru sama KUHP yang baru nih. Mungkin itu lebih relevan untuk masyarakat Indonesia. Oke, ini intro saja. Jadi kembali lagi ke Kasunanan Surakarta. Jadi memang kalau niki Mbah, saya sedikit membaca buku-buku tentang sejarah kerajaan, walaupun baca bukunya ya ora tamat. Jadi, nah, tapi enten yang menarik begitu nggih, terkait suksesi sebuah raja, seorang raja itu kan harus melewati ritual ya, ritual yang kemudian sampai bahwa seseorang itu kamu jadi raja. Nah, itu ada tahapan-tahapannya mboten, Mbah, nek di dalam keraton. Yo gimana yo? Saya pikir sebenarnya kalau dilaksanakan dengan konsekuensi paugeran yang ada, itu seharusnya ya ada tahap demi tahap. Itu pun dengan catatan tentunya tidak lepas dengan yang namanya waktu ya Mas, proses kan. Proses. Ada itu. Tapi memang begini sih, Mbah. Jadi dilematis ya dalam prosesi naiknya tahta anaknya almarhum PP ke-13 ya. Ya, dia mengukuhkan bahwa ketika dia di depan jenazahnya sang ayah itu bahwa saya adalah pengganti dari dirinya kan gitu. Terus kemudian ada yang membantah dari keluarganya adiknya ya, itu KGPA Tejo Wulan. Ini kalau di zaman dulu, kalau saya melihat babatan tentang kerajaan, itu kan namanya perebutan tahta itu pasti pertumpahan darah gitu. Tapi kalau di Indonesia sekarang sudah nggak relevan karena ada hukum positif yang mengatur. Itu seperti itu. Nah, ini menjadi dilematis. Jadi ada dua kepimpinan. Saya melihat sekarang ya. Jadi ada kepemimpinan yang sekarang dipikul oleh anak almarhum PP ke-13. Kemudian yang satu lagi yang mengangkat dirinya sebagai pelaksana tugas, yaitu Tejo Wulan kayak gitu. Ini juga kalau misalkan diselesaikan secara hukum positif, itu nggak ada aturan hukumnya kayak gitu. Karena dia aturan yang ada di dalam sebuah kerajaan yang harus bisa menyelesaikan. Itulah adat istiadat atau memang paugeran di Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ini juga menjadi dilematis Sobat AN kayak gitu. Sebenarnya kan Solo dulu pernah juga seperti kayak Jogja nih, Mbah. Jadi mendapatkan sebuah keistimewaan. Itu. Dan sampai sekarang sebenarnya itu belum dicabut loh sama pemerintah, keistimewaannya Solo. Namun kemudian ditimpali oleh undang-undang Jawa Tengah. Nah, itu sekitar mungkin kalau nggak salah ya, saya mungkin kalau ada yang tahu, mungkin sekitar tahun 75 ya, 75 lah, 75 76 itu. Nah, tapi Solo sekarang juga tidak mempunyai hak keistimewaan seperti kayak Jogja. Ya mungkin salah satunya itu karena konflik di dalam Kasunanan Surakarta tersendiri. Karena ada dua kepemimpinan, dua kubu. Itu yang menjadi mungkin pemerintah bingung. Tapi kalau mau diselesaikan dengan secara hukum positif, itu nggak ada aturan hukumnya kayak gitu untuk menyelesaikan bahwa siapa yang menjadi raja yang sah itu nggak bisa, Mbah, gitu loh. Nah itu. Tapi kalau pandangannya Mbah Doso bagaimana, Mbah? Kalau saya pribadi ya Mas, antara itu tadi Kasunanan Solo dengan Jogja itu
dalam perjanjian Giyanti dulu itu sudah pecah dalam artian dipersilahkan untuk mendirikan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri-sendiri. Lalu saat yang namanya keistimewaan, khususnya untuk Jogja itu pemerintah Republik Indonesia itu mengakui adanya keistimewaan karena apa? Saat itu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu andil besar dalam ikut menghidupi negara Republik Indonesia, khususnya Jogja. Lalu ada perubahan tadi yang panjenengan sebut tadi tahun 75-76 itu perubahan tentang undang-undang apa? Dari Jawa Tengah, dari provinsi Jawa Tengah. Kalau Solo itu jadi akhirnya Solo itu melebur jadi ikut Jawa Tengah, tidak seperti kayak Jogja punya provinsi sendiri kan, kemudian dapat undang-undang keistimewaan. Itu karena Solo sendiri asik, atau kalau orang Jawa bilang nyenuk, terlalu sibuk dengan intriknya sendiri. Masalah keluarga Mas biasa. Masalah internal lah internal. Akhirnya pemerintah nggak mengambil resiko karena takutnya setiap ada event atau bantuan itu malah rebutan orang. Maksudnya siapa yang sah untuk mendapatkan itu juga belum jelas. Ada dua kepemimpinan antara Tejo Wulan dan apalagi yang sekarang anaknya PB ke-13 ya. Jadi yang mengangkat bahwa PB 14 ya jadinya sekarang kayak gitu. Kanjeng ya menarik sebenarnya sih ya. Terus kemudian kayak di Jogja juga sama Mbak. Jadi kemarin saya sempat ini ya, saya sempat mendengarkan di sebuah surat kabar bahwa si Sultan itu kemarin kan memberikan entah semacam seminar atau kuliah ya tentang kebangsaan yang cukup menarik di saya itu sebagai warga Jogja. Itu Ngarso Dalem menyampaikan bahwa regenerasi keraton Yogyakarta ini menarik Mbah, karena regenerasi ini bahwa yang disampaikan oleh Ngarso Dalem adalah regenerasi keraton Jogja itu dimungkinkan perempuan. Nah itu yang menurut saya menarik, bahwa regenerasi tersebut itu membuka peluang untuk anak-anaknya Sri Sultan untuk memimpin. Kalau kita ketahui dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta ya, dari Kerajaan Mataram mungkin sebelumnya Mbah, itu semuanya pemimpin adalah laki-laki. Apakah ini memang sudah waktunya regenerasi di zaman sekarang, bahwa perempuan itu memang bisa untuk memimpin sebuah kerajaan kayak gitu? Atau seperti apa Mbak kalau menurut jenengan gitu? Kalau secara hukum adat atau hukum dinasti keluarga itu sebenarnya nggak boleh. Tapi mungkin panjenengane ingkang sinuwun kaping 12 yang ke-10 ini modernisasi undang-undang, akhirnya hukum adat dikombinasi dengan hukum undang-undang negara. Bisa juga itu. Mungkin karena kemarin Ngarso Dalem juga sempat menyampaikan bahwa demokrasi di Yogyakarta itu sebenarnya hidup, walaupun dia itu masih menggunakan demokrasi yang tradisional, kayak gitu. Jadi mungkin di keraton sendiri demokrasi yang dipimpin oleh Raja Jogja sekarang mungkin hidup Mbah. Jadi mungkin ya kalau saya sebagai warga negara atau warga Jogja lah, siapapun nanti pemimpinnya dari Yogyakarta sih, saya mengikut saja. Yang penting bahwa kebudayaan Jogja itu tidak akan lenyap begitu saja, tentang adat istiadat, paugeran dan segala macam ya Mbah. Jadi memang Sultan juga pada saat uji materi tentang undang-undang keistimewaan itu juga menyampaikan bahwa kepemimpinan itu tidak memang harus laki-laki gitu. Jadi ini sebenarnya membuka peluang untuk anak-anaknya lah. Tapi apapun itu, kita sebagai warga Jogja gitu loh. Ya kita ngikut aja sama Ngarso Dalem, apa yang
itu menjadi lebih baik atau jadi lebih maju lagi, Yogyakarta itu sebagai apa ya, provinsi yang trend center ya, budaya, pendidikan, wisata itu ya tidak tergerus lah nantinya. Itulah Mbah, jadi apa namanya, sedikit obrol-obrolan kita. Sebenarnya kita ngobrol banyak panjang lebar kayak gitu, karena mungkin bisa kita sambung lagi di lain hari. Next time. Mungkin sebelum ini kita tutup Mbah, ada yang mungkin disampaikan kepada anak-anak muda untuk terkait sebuah kebudayaan. Monggo Mbah, silakan. Yo weling atau wasiat kepada anak-anakku semua yang masih muda, nyuwun tulung, adat dan budaya selalu kamu pakai, jangan ditinggalkan. Dan sekali lagi, jangan ditinggalkan, bahkan jangan mengedepankan yang namanya abad modern atau pola pikir kebarat-baratan. Itu juga kurang baik. Karena apa? Karena akibatnya kita nanti ciri khas budaya Jawa, ciri khas budaya Indonesia pada umumnya ndak tergerus, ndak salah, ndak kalah gitu loh Mas, dengan pola pikir orang Barat. Matur nuwun Mas. Oke, jadi Sobat AN, kesimpulannya bahwa apapun perkembangan zaman, nah itu ya, di era modernisasi, era digitalisasi, bahwa kebudayaan yang kepunyaan nenek moyang kita itu harus tetap dilestarikan dan harus tetap dijaga. Oke, Sobat AN, seperti itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe YouTube Hukum News serta like, share ke teman-teman. See you Sobat AN, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbah Doso. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya, sami-sami.